Saya ke Dokter Farhad di Bangkalan. Dokter Farhad, Bangkalan juga termasuk yang cukup parah dan menjadi zona merah di Jawa Timur. Bagaimana Anda menjelaskan lonjakan pasien yang begitu besar di Bangkalan? Terima kasih Mbak Rosi. Jadi selamat malam pemirsa. Jadi mirip-mirip yang terjadi di Kudus. Jadi sebenarnya waktu bulan puasa itu kasus di kami itu sangat sedikit sekali. Bahkan di bangsal isolasi itu hanya ada kasus itu mungkin 2 atau 3 pasien dengan kapasitas ruang isolasi kurang lebih 35. Tetapi pada H+7 Lebaran itu terjadi mulai kenaikan. Kenaikan terus 20 pasien isolasi sampai pada akhir bulan Mei itu bor kami di ruang isolasi itu mencapai 100% Mbak Rosi. Jadi 7 hari setelah akhirnya Lebaran ya, 7 hari Dokter Lebaran. Farhad ya? Wow. Ya, 7 hari setelah Lebaran itu bor kami ciri-ciri masyarakat Madura, Bangkalan khususnya Mbak Rosi mungkin agak agak unik ya. Kalau nggak sakitnya berat itu apalagi dengan musim Covid begini nggak mungkin mau ke rumah sakit. Jadi Kenapa? kami ada ya mungkin ada stigma jadi masyarakat Madura ini masih menganggap Covid ini istilahnya hanya hoak lah, hanya isu untuk macam-macam lah Mbak Rosi. Jadi memang framing masyarakat Madura itu memang masih ada yang berpikir seperti itu. Jadi saat 1 minggu plus itu bor kami 100%, ini kaget, loh kenapa ini kok Dan itu begini? situasinya sama dengan waktu yang warga di Kudus, udah parah? Sudah parah, hampir sama. Jadi hampir sama, datang itu dengan desaturasi 60, bahkan ada yang 40, ada yang Wow. datang langsung meninggal. Belum sempat kami swab, Hmm. terus dibawa. Jadi sulit sekali menganalisa waktu itu. Akhirnya kami menaikkan kapasitas ruang isolasi pada awal Juni itu sampai 60 bed. Hmm. Terus naik terus, puncaknya pada tanggal 5 Pak Rosi, yang manajemen Ibu Direktur 5 kami Juni kemarin ya? 5 Juni kemarin, puncaknya itu yang akhirnya kami mengusulkan lockdown di IGD karena ada stagnasi di IGD dan kamar mayat. Hmm. Ini aneh sekali karena lonjakan seperti ini sebenarnya pernah terjadi di bulan Desember dan Januari, tapi tidak seperti ini. Jadi yang datang waktu itu gejalanya ringan, sedang. Jadi waktu itu masih terkontrol. Yang ini nih dan nakes kami, dokter spesialis radiologi waktu itu juga terpapar dan meninggal di rumah sakit di Surabaya. Jadi waktu itu kami, loh ini kenapa ini kok begini? Akhirnya kami mengusulkan lockdown kepada Pak Bupati, walaupun pada beberapa jam kemudian Pak Bupati membuka kembali ruang IGD, jadi operasional IGD tetap berjalan. Ya. Jadi memang akhirnya kami sekarang itu kapasitas ruang isolasi kami mencapai 220 ya, awalnya cuma 35. Dan keterisian bornya mencapai 80%. Nah ini memang kalau dari tadi Dr. Abdul Aziz menjelaskan kalau di Kudus itu tidak ada pelabuhan, tidak ada migran. Tapi kalau di kami ini memang satu memang orang Madura itu harus mudik Pak Rosi. Dilarang mudik tanggal H-7 Lebaran, mereka pulang H-30. Jadi awal puasa sudah pada pulang. Ya. Jadi dilarang mudik. Kemudian di kami ini juga banyak TKW, TKI dari luar itu banyak. Jadi kepulangan TMI itu juga ada. Oke, Jadi dokter, ya siap-siap. tadi kita mendapat gambaran betapa memang sulit sekali ya, karena tenaga nakes ini tidak saja berhadapan dengan virus yang tidak kelihatan, tapi juga perilaku masyarakat sana. Kalau kita lihat Selasa lalu misalnya Menko Polhukam, Prof. Mahfud, dia turun tangan langsung gitu ke lapangan, ke Bangkalan untuk mengajak para kiai, membantu menyadarkan masyarakat Bangkalan akan pentingnya protokol kesehatan dan bahaya penyakit virus COVID ini. Bagaimana Anda menggambarkan ini bisa efektif tapi juga buruknya disiplin warga Bangkalan? Memang yang dilakukan Pak Mahfud MD itu untuk menggandeng para kiai itu memang saya kira harus begitu Pak. Karena memang masyarakat Madura ini memang lebih nurut kiai daripada nurut dokter, Mbak Rosi. Jadi memang itu yang harus kita lakukan. Jadi memang tingkat kedisiplinan masyarakat Bangkalan ini memang berkurang. Tetapi fenomena akhir-akhir ini Mbak Rosi. Jadi di sebuah desa tertentu di kecamatan, kita kan awal kecamatan itu yang pertama adalah Arosbaya, Kelampis, Geger ya. Jadi itu klaster awalnya di situ. Nah sekarang ini angka kematian di desa-desa itu tinggi Pak Rosi. Jadi satu desa mendengar cerita
satu desa meninggal 4, 5 itu sudah biasa dan itu masyarakat sudah mulai percaya. Jadi ini Percaya yang apa maksudnya? percaya adanya corona. Oh, karena udah ada yang Masyarakat meninggal? karena yang meninggal. Jadi memang sekarang ini sudah mulai banyak menggunakan masker di desa-desa. Awalnya kalau menggunakan masker itu mungkin kita ditertawakan kalau di pasar, di itu. Kalau di Madura begitu Mbak Rosi. Jadi, Ya. tapi sekarang dengan turunnya para kiai, dengan adanya korban yang nyata-nyata jelas, itu kalau saya memandang Mbak Rosi, kalau di Madura itu kalau yang ke UGD itu hanyalah fenomena gunung es. Jadi di luar itu saya Jauh yakin lebih banyak ya? Jauh lebih banyak. Ya karena begini, ada Bupati Bangkalan Pak Abdul Latif Amin Imron menulis begini, sebagian besar masyarakat tidak mau ke rumah sakit, tapi setelah parah baru ke rumah sakit dan meninggal. Jadi ada kesimpulan, jadi ada langsung jumping to conclusion atau masuk ke dalam kesimpulan, jangan ke rumah sakit karena pasti mati. Itu Ya, satu. betul. Terus kemudian ada keterangan tertulis Bupati Bangkalan juga yang mengatakan sebagian besar warga tidak mau di swab. Bahkan ada 3 pesantren yang mau di swab, 1 pesantren gagal karena semua santrinya kabur. Jadi memang itu yang kesulitan kami, Mbak Rosi. Jadi kami ini di rumah sakit sekarang ini mungkin sama lah, saya kira dengan dihadapi dengan rumah sakit di Kudus. Secara nakes kita melakukan reposisi. Secara infrastruktur kita kan sebenarnya adalah rumah sakit yang istilahnya rumah sakit biasa ya, non COVID. Ruang isolasi yang kita siapkan dengan tekanan negatif itu kan hanya 35. Tetapi dengan seperti ini kita kan akhirnya mereposisi ruangan, mereposisi tenaga. Ini yang berat buat kami. Ya. Tetapi itu menjadikan istilahnya dukungan lah. Kita minta dukungan para ulama, para dari pusat semua. Akhirnya alhamdulillah kemarin kita dapat kunjungan dari Menkes, dapat HFNC. Karena memang kita terus terang tidak siap. Lain beda dengan yang waktu bulan Desember kemarin, Mbak Rosi. Kali ini betul-betul mencemaskan dan memang kita harus sadar bahwa kita ada ketidaksiapan sehingga ini harus betul-betul ada mitigasi yang sangat tepat sasaran.